Bukan pesan Mas, nanti pesannya disampaikan teman-teman. Sekedar pengantar. Gerakan Nurani Bangsa kali ini menyampaikan pesannya, tadi dikatakan oleh Mas BK, di gedung yang sangat bersejarah dan sangat menentukan di dalam sejarah bangsa kita, yaitu Gedung Pemuda. Tadi sudah diceritakan. Saya ingin sedikit memberi catatan pada yang dikatakan oleh Mas BK. Yang di pojok sana itu bukan reruntuhan. Bukan reruntuhan gedung yang dulu dipakai untuk mulai Kongres Pemuda. Tetapi fondasi. Beda ya, reruntuhan dengan fondasi. Kalau reruntuhan itu sudah hilang. Tetapi itu justru fondasi yang diharapkan tidak akan pernah hilang dari sejarah bangsa Indonesia. Harapannya dengan menyampaikan pesan Gerakan Nurani Bangsa di Gedung Geraha Pemuda ini, harapannya semangat Sumpah Pemuda menjadi fondasi yang kuat untuk perjalanan bangsa Indonesia sampai kapanpun juga. Apa yang saya pikirkan mengenai Sumpah Pemuda itu, banyak yang bisa dipikirkan. Salah satu yang bagi saya amat sangat penting adalah bahwa orang-orang muda, organisasi-organisasi pemuda pada waktu itu melepaskan seluruh kepentingan pribadi menjadi satu. Sumpahnya sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Saya membayangkan orang-orang muda pada waktu itu yang rela melepaskan segala kepentingan pribadi, semua kepentingan kelompok hanya untuk masa depan sejarah yang kemudian menjadi Indonesia. Saya membayangkan orang-orang muda yang terlibat di dalam Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua itu. Nanti silakan baca, di sana ada keterangan pendeknya. Itu sungguh-sungguh mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kesadaran moral yang tangguh. Itu intinya sebetulnya. Dan dari orang-orang muda yang mempunyai kesadaran moral yang tangguh dan integritas yang tinggi, lahirlah pemimpin-pemimpin yang akan membawa, yang waktu itu terus mengawal sejarah. Sesudah 17 tahun sejak Sumpah Pemuda, ada proklamasi kemerdekaan. Saya sengaja menggunakan kata pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin itu memimpin, memberi teladan. Dia akan mengorbankan segala sesuatu untuk yang dipimpinnya. Itulah yang saya sebut sebagai moralitas tinggi, integritas yang sangat unggul. Saya sengaja tidak menggunakan kata penguasa, karena penguasa itu akhirnya tidak akan memikirkan kepentingan bersama. Yang dipikirkan adalah kelompoknya, pribadinya, keluarganya, atau apapun yang bukan kebaikan bersama. Dan yang sangat berbahaya di dalam diri seorang penguasa, itu ia akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai kepentingan itu. Dan segala macam cara itu biasanya, mungkin ada yang baik tapi sedikit. Tetapi yang kelihatan itu yang sungguh tidak baik. Saya dari Jogja jauh dari Jogja. Di dalam bahasa Jawa itu ada istilah yang sangat bagus untuk seorang pemimpin. Ajrih asih. Ajrih itu takut.
Asih itu hormat, mencintai. Bukan ketakutan seekor tikus yang dikejar kucing, bukan. Tetapi karena hormat, dia takut. Takut, bukan takut salah, tetapi takut kalau tidak mengikuti moralitas tinggi dari pemimpinnya. Sementara kepada penguasa, itu asihnya tidak ada, hanya ada ajrih, hanya ada takut. Karena apa? Itu tadi, karena penguasa biasanya menggunakan yang paling mudah untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan, yaitu kekerasan, teror, dan sejenisnya. Saya berharap dengan hadirnya Gerakan Nurani Bangsa di Gedung Pemuda ini, para pemimpin kita sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin, bukan penguasa. Dan orang-orang muda seperti Anda-Anda ini, para wartawan, sungguh mempunyai semangat seperti semangat para pendahulu kita waktu mereka masih muda untuk meninggalkan segala kepentingan pribadi dan kelompok keluarga dan sungguh-sungguh ikut terlibat di dalam membangun kebaikan bersama. Terima kasih Mas BK. Terima kasih Romo Kardinal atas sambutannya, pengantarnya yang juga tadi menyampaikan inti dari fondasi yang ada di sebelah kiri para tokoh ini. Saya kira ini pesan yang sangat kuat juga tadi soal spirit sebuah pemuda dalam konteks kekinian gitu, apalagi relasi dengan pemimpin gitu ya, bukan penguasa. Untuk berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Jadi nanti pesan ini akan dibacakan oleh 4 tokoh secara bergantian begitu. Nanti ada Bu Omi Komaria, Pendeta Jeki, Ibu Eri, dan Mbak Alisa Wahid. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Omi Komaria. Minta maaf ini Bu, karena baru datang langsung ditodong